Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSI MT, di mana pada pertemuan dua mata kuliah Biokimia Nutrisi atau disingkat BN ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai karbohidrat, unsur utama dalam makanan, yang pastinya sudah kita dengar sehari-harinya ya. Nah, sebelum video ini dimulai, mungkin saya minta maaf dulu kalau misalnya suara saya agak-agak serak, dan juga kadang-kadang di tengah video saya batuk karena kondisi yang sedang kurang enak badan. Oke, baiklah, mari kita masuk ke slide berikutnya dulu. Jadi sebelum saya mulai masuk ke materi, marilah kita nonton dulu video mengenai karbohidrat ini, di mana sumbernya dari YouTube channel Ricochet Science. Ya, video sekitar 4 menit, jadi mari kita nobar dulu saja. Oke. Carbohydrates are biomolecules that are composed of carbon, hydrogen, and oxygen atoms in the ratio of 1 to 2 to 1. We can represent the proportion of these elements within carbohydrate molecules with the formula CH2O. Most carbohydrates are characterized as either monosaccharides, disaccharides, or polysaccharides. The term saccharide is just another word for sugar. The prefixes mono, di, and poly refer to the number of sugars in the molecule. Mono means one, so a monosaccharide is a carbohydrate made of 1 unit of sugar. The prefix di means two, so a disaccharide is a carbohydrate made of 2 units of sugar. And poly means many, so a polysaccharide is made of many sugar units bonded together. Let's talk about monosaccharides first. Monosaccharides are the building blocks, or monomers, of all carbohydrates. Common monosaccharides include glucose, fructose, and galactose. Glucose is by far the most abundant monosaccharide. It's water-soluble, easily transported through an organism, and is the energy source for cellular respiration and the production of ATP. Fructose is the primary monosaccharide found in fruits and plants, and galactose is the primary monosaccharide found in milk. All of these monosaccharides are 6 carbon sugars with the chemical formula C6H12O6. They can be depicted chemically as either straight chains or rings. Disaccharides are formed when monosaccharides are joined together through dehydration reactions, forming what are called glycosidic linkages. Common disaccharides include maltose, which is made up of 2 glucose molecules, sucrose, also known as table sugar, which is made up of glucose and fructose, and lactose, or milk sugar, which contains glucose and galactose. Polysaccharides are formed when glucose monomers link together to form long chains. These long chains of glucose units are ideal for storing energy. The chains can be straight or branched. Plants store energy in the form of amylose, which has straight chains, or amylopectin, which is branched. Animals differ from plants in that they store energy in the form of glycogen, which is a highly branched polysaccharide that can be broken down quickly to supply energy to tissues. Other polysaccharides, such as cellulose, chitin, and peptidoglycan, serve as structural molecules in organisms. The most abundant polysaccharide is cellulose. Cellulose is a straight-chain polymer of glucose, like amylose, but it differs in the configuration of the bonds between the glucose units. Most organisms are unable to break these bonds and cannot use cellulose as a source of energy. Instead, cellulose is used to add strength to plant cell walls. Chitin is a structural polysaccharide found in animals and fungi. It makes up the exoskeleton of insects and crustaceans. Its unique properties are a result of chitin having amino groups attached to its sugar monomers. Peptidoglycans are complex polysaccharides found in the cell walls of bacteria. The macromolecule is both flexible and rugged due to its structure. Each monomer of the polysaccharide has a peptide chain attached to it. Often, we refer to carbohydrates as being either simple sugars or complex carbohydrates.
Monosaccharides and disaccharides are commonly referred to as simple sugars. The term complex carbohydrates refers to the polysaccharides. Oke, cukup jelas ya mengenai karbohidrat ini. Ya, berikutnya saya akan masuk penjelasan sedikit mengenai yang sudah dijelaskan di video tadi. Utamanya, ya saya mulai dari yang paling awal dulu. Definisi dari karbohidrat itu apa sih? Jadi, karbohidrat itu adalah molekul yang utamanya tersusun dari molekul karbon, atom ya, atau atom karbon, dan juga molekul hidrat H2O. Jadi, intinya ada karbon, ada hidratnya H2O, sehingga menghasilkan karbohidrat. Dan karbohidrat ini merupakan biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam. Karbohidrat juga dapat disintesis dari CO2 dan H2O melalui proses yang pastinya sudah pernah sering sekali kita dengar, namanya adalah proses fotosintesis, yang hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan saja. Nah, karbohidrat juga dikenal sebagai sakarida, di mana ini bahasanya dari bahasa Yunani ya, dari sakaron, di mana sakaron itu berawal artinya adalah gula. Dan karbohidrat ini merupakan bahan makanan utama di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Itu kira-kira definisi dan sedikit eh, info lainnya atau trivia lainnya mengenai karbohidrat ini. Saya lanjut ke yang berikutnya. Peranan karbohidrat. Di video tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi metabolik bagi semua makhluk hidup atau sumber energi utamanya gitu. Dan juga merupakan sumber karbon untuk sintesis biomolekul lain. Dua inilah peranan utama karbohidrat, terutama dalam makanan ya. Lalu juga sebagai cadangan atau simpanan energi, lalu juga sebagai bagian dari kerangka struktural pembentuk DNA dan RNA. Dan terakhir, merupakan elemen struktural pada dinding sel tanaman, bakteri, dan juga eksoskeleton arthropoda. Ini tulang luar hewan yang berbuku-buku. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itulah ada 5 peranan utama karbohidrat, di mana 1 dan 2 ini merupakan peran yang paling penting dari karbohidrat itu sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, klasifikasi karbohidrat. Jadi tadi juga di video sudah kita lihat ya, berdasarkan kompleksitasnya atau seberapa kompleksnya karbohidrat ini, itu bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah monosakarida, di mana itu merupakan karbohidrat tunggal, merupakan monomernya dan tidak dapat dihidrolisis. Yang berikutnya adalah oligosakarida, di mana itu mengandung 2 sampai 10 unit monosakarida. Disakarida tadi juga termasuk ya, kalau di itu 2 di situ. Jadi kalau ini 2 maksudnya disakarida. Dan terakhir adalah polisakarida, merupakan polimer disakarida atau yang mengandung lebih dari 10 unit monosakarida. 3 inilah kira-kira golongan utama untuk karbohidrat ini. Oke, saya lanjut. Pertama untuk monosakarida ini. Jadi monosakarida itu merupakan senyawa gula yang paling sederhana atau monomer, di mana memiliki rumus molekulnya utamanya adalah CH2O kali N. N ini termasuk jumlahnya, nanti kalau menjadi polimer, N-nya ini berapa gitu kan. Di alam, umumnya itu terdapat dalam konformasi D atau dextro. Ini sudah dipelajari di kimia dasar ya, bahwa D ini adalah konformasi yang ringnya itu fokusnya ke arah kanan. Dextro itu dari bahasa Yunani kanan. Ada levo kiri, ada dextro D kanan. Ya, saya nggak akan bahas lebih jauh karena ini mata kuliahnya fokusnya ke biokimia dan nutrisinya ya. Lalu terdapat dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah aldosa, itu jika mengandung gugus aldehid atau CHO. Dan yang kedua, itu adalah gugus ketosa, CO double bond ya ini, jika mengandung gugus keton. Jadi untuk monosakarida ini ada aldosa, ada ketosa. Oke, next. Nah, ini punten saya ambil dari buku. Jadi untuk klasifikasi monosakarida tadi, tergantung jumlah atom karbonnya. Dalam misalnya suatu gula, ada 3 karbonnya, itu namanya adalah triosa. Kalau 4, tetrosa. Kalau 5, pentosa. Kalau 6, heksosa. Dan kalau 7, itu adalah heptosa.
Yang paling umum adalah yang 6 ini, jumlah atom karbonnya. Tadi juga di video sudah ada ya, yang atau heksosa ini. Apa saja sih heksosa yang paling umum atau paling sering ditemui? Ada 3 ini. Yang pertama adalah D-glukosa, D ini dari dextro ya, lalu ada D-galaktosa, dan D-fruktosa. Di mana rumus kimianya itu, strukturnya itu hampir sama, cuma yang membedakan adalah posisi OH di sini. Kalau glukosa, CHO, lalu yang C keduanya OH-nya di kanan, C3 OH-nya di kiri, C4-nya OH di kanan, C5 OH di kanan, dan C6-nya itu adalah CH2OH, itulah D-glukosa. Kalau yang galaktosa, itu OH-nya kanan, kiri, kiri, kanan. Baru menjadi yang lainnya sama dengan glukosa, bedanya situ saja. Kalau yang glukosa tadi, kanan, kiri, kanan, kanan. Kalau yang galaktosa, kanan, kiri, kiri, kanan. Kira-kira seperti itu, cara mudah untuk menghafalnya. Untuk yang fruktosa, bedanya adalah di C kedua itu ada gugus ketonnya, maka dia masuk ke gugus ketosa. C3-nya ada OH di kiri, C4-nya OH di kanan, C5 OH di kanan, baru yang C6-nya CH2OH. Oke, inilah contoh utama 3 heksosa yang paling sering dijumpai di alam. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Saya lanjut ya. Next. Berikutnya adalah oligosakarida, di mana paling umum ditemukan dalam bentuk disakarida, yaitu adalah 2 unit gabungan monosakarida. Sakarida, ini maaf ini ada typo ya, bukan sakirida tapi sakarida. Lalu ikatan yang membentuk antara monosakarida tersebut yang mengikatnya itu adalah ikatan glikosida atau namanya adalah jembatan O. Contohnya adalah yang paling utama, ada 3 tadi sudah ada di video, sukrosa, di mana itu adalah ikatan antara glukosa dan fruktosa, glu dan fru, Gl dan F. Lalu ada maltosa, ikatan antara glukosa dan glukosa, Gl dan Gl, dan laktosa, glukosa dan galaktosa, Gl dan Ga. 3 inilah disakarida yang paling sering ditemukan di terutama pangan sih, bahan makanan. Oke, saya lanjut, next. Nah, terakhir, golongannya adalah polisakarida yang merupakan polimer dari unit-unit monosakarida yang berikatan satu sama lain. Unit monomernya itu bisa homogen atau sama, atau bisa hetero. Untuk polisakarida ini bisa sama, misalnya glukosa semua. Atau misalnya campur-campur, misalnya glukosa fruktosa, glukosa dan seterusnya. Itu maksudnya homo atau hetero di sini. Nah, perbedaannya antara satu dengan yang lain itu terdapat di unit penyusunnya. Lalu, ikatan yang menghubungkannya juga, dan rantai cabang yang terbentuk. Bisa juga, seperti di video tadi dijelaskan, itu bisa dihubungkannya secara linear, garis lurus, atau bisa bercabang-cabang. Ya, contohnya, polisakarida utama dalam makanan adalah pati dan glikogen. Ini juga sudah dijelaskan tadi di video ya. Oke, kira-kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai karbohidrat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.